Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Erna Alfianita, di YouTube channel aku. Oh ya, sebelumnya ini rekaman dengan apa adanya di kamar aku yang berantakan. Oke, curhatnya udah cukup ya guys. Kali ini aku pengen ngebahas tentang profesi aku ke depannya, karena sebentar lagi aku mau wisuda. Keprok dulu tuh. Aku mau wisuda dan aku bakal menjadi seorang konselor. Kalian udah pernah dengar belum sih konselor tuh apa? Terus ngapain aja tugasnya tuh? Terus profesionalnya tuh kayak ngapain aja? Udah pernah dengar belum sih? Kalau misalnya belum pernah dengar, dengerin ya, aku mau ngebahas itu semua. Kalian penting gak sih menurut kalian sehat mental itu penting banget kan? Selain sehat fisik, sehat mental itu sangat penting, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi kita membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi, untuk segalanya membutuhkan bantuan tuh dengan manusia lain, dan salah satunya dalam menjaga kesehatan mental. Nah, kali ini si konselor ini juga sangat membantu loh buat kalian menjaga kesehatan mental. Jadi konselor atau penyuluh adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang konseling atau penyuluhan yang berlatar belakang pendidikan minimal strata 1 atau S1 dari jurusan psikologi, pendidikan bimbingan PBB, bimbingan konseling, dan bimbingan konseling Islam salah satunya. Jadi kalau bimbingan konseling Islam tuh lebih mengarah penjabaran tentang keislaman dan konselingnya gitu ya. Kalau bimbingan konseling itu tuh biasanya berfokus kepada pendidikan alias menjadi guru BK. Nah, di konseling sendiri ini tuh mempunyai organisasi profesi yang bernama APKIN. APKIN itu singkatan dari Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, dari APKIN ini mencetak para konselor-konselor yang profesional. Dia sudah tersertifikasi untuk menyelenggarakan konseling atau pelatihan secara umum dan secara resmi, yaitu tuh bisa terjun langsung ke masyarakat umum, atau dalam guru BK pun itu tuh harus punya bidang khusus, sertifikasi khusus untuk menjadi guru loh. Jadi nggak asal guys. Jadi konselor ini juga bisa terjun langsung, selain menjadi guru ya, ini tuh bisa terjun langsung dalam organisasi atau organisasi masyarakat maksudnya ya, atau bisa bergerak di konseling bidang industri, organisasi, penanggulangan korban bencana, atau konseling umum di masyarakat gitu loh. Nah kemudian konselor itu secara garis besarnya nih ya, secara inti dari semua omongan aku, konselor adalah suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang, di mana seorang konselor itu dituntut memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogi, kedua mempunyai kepribadian, kedua memiliki jiwa sosial, dan yang terakhir memiliki keprofesionalan. Jadi profesional dalam memberikan layanan kepada seseorang yang membutuhkan bimbingan terhadap masalah, serta mengarahkan agar individu yang bermasalah itu dapat mengatasi permasalahannya, seperti itu. Nah, yang kedua, kalian pasti pengen tahu kan apa sih tugas-tugas konselor tuh ngapain aja gitu kan. Tugas-tugasnya tuh aku jelasin nih, ada 5 tugas utamanya banget nih. Nah, yang pertama tuh melakukan diagnostik untuk si klien, bagaimana kestabilannya, apa yang diperlukan, seperti itu. Terus yang kedua, melakukan konseling untuk klien yang mengalami kesulitan dalam pribadinya. Jadi mengorek info tuh, jadi apa sih yang pengen dia tuh mengalami masalah apa, pokoknya intinya dia bercerita gitu kan, kita mendengarkan karena kita menjadi telinga untuk mereka,
seperti itu. Terus yang ketiga, membantu mencarikan kebutuhan atau memberikan bantuan yang dibutuhkan. Dari cerita itu kita mengerti apa yang dibutuhkan sehingga kita mengisi semua yang kekosongan yang emang dibutuhkan klien itu seperti apa, itu kita masuk di situ. Kemudian membentuk dan mengembangkan program bimbingan. Jadi dari cerita itu kita menggunakan teori-teori apa, teori konseling seperti apa yang pas untuk membantu klien ini. Dan yang terakhir, melakukan penelitian serta evaluasi efektivitas. Ya ampun, susah banget ya. Jadi kita ini mengkonseling dia, setiap bagian akhir sesi konseling itu harus mengevaluasi sejauh apa sih dia tuh merasa lega, sejauh apa dia merasa oke, cukup saya berkonsultasi dengan konselor ini, seperti itu ya. Nah, ini bagian yang terakhir banget nih guys, tentang kualifikasi profesional konseling. Apa sih yang harus dimiliki seorang konselor? Utamanya tuh si konselor tuh harus memiliki nilai ya, memiliki sikap, keterampilan, pengetahuan, serta wawasan dalam bidang profesi, bimbingan, dan konseling. Itu utama banget, itu kunci banget. Nah, memperoleh pengakuan atas kemampuan dirinya, menguasai dirinya sebagai konselor untuk bisa membuat nyaman si konselingnya. Dari nilai sikap ini, pengetahuan serta wawasan yang harus dimiliki konselor tuh sifat diantaranya tuh berusaha mengembangkan, menguasai dirinya. Terus memperhatikan sifat-sifat sederhana seperti rendah hati, terus sopan, sabar, menepati janji, jujur, tertib, dan hormat. Itu tuh harus banget, wajib banget, karena dari situ etika si konselor kepada konselingnya itu termasuk kan ya. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab, terus menerima saran, terus bisa memberikan bisa menerima saran dari seprofesi yang mempengaruhi ketentuan tingkah laku, terus mengusahakan untuk kerja yang tidak mengepentingkan kepentingan pribadi seperti material, finansial, ataupun popularitas. Itu tuh utama banget. Dan yang paling kunci utamanya adalah mampu menguasai teknik-teknik konselingnya, seperti itu. Jadi gimana? Semoga bermanfaat ya dari video aku, dari kalian melihat video dari awal sampai akhir sekarang. Terima kasih. Aku mau pamit dulu. Maaf ya kalau gaje apa adanya videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.